Hai people, kali ini aku lagi mau ikutan DIY activity di Nick Bikin Studio. Kita mau bikin ini, ada mirror, ada main sama anak aku. Nah, kalau pengen tahu selengkapnya tentang usaha satu ini, kira-kira ada activity-nya apa aja, terus bisa makan juga di Manis Eatery ya, yang pasti banyak pilihannya. Dan kita bakal ngobrolin soal bisnisnya langsung sama ownernya Nicole. Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Coba? Enggak. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Nicole, owner dari Nick Bikin Studio. Hai Nicole, apa kabar? Halo, baik. Apa Sehat kabar? Ya? Sehat. Baik juga. Nah ini ternyata adalah orang di balik Nick Bikin Studio. Pasti nama Nick Bikinnya juga dari namamu ya? Bener. Oke. Nicole bikin. Nicole bikin. Nah emang Nicole suka bikin-bikin apaan sih? Aku suka bikin banyak hal gitu. Dulu aku pertama suka bikin crochet, rajut. Terus bikin earrings, terus necklaces, accessories gitu-gitu. Dulu aku bahkan sempat bikin sepatu. Sepatu? Oh dihias gitu atau bener-bener? Nggak bikin sepatunya, jadi ikut workshop bikin sepatu. Wow, jadi emang tangannya nggak bisa diem ya? Iya, emang suka bikin-bikin. bikin. Oke, dan terus dari mana sih sebenarnya awal mula ketertarikan sama, kalau bisa dibilang mungkin kayak handicraft begitu ya? Apakah memang dari keluarga ada yang bisa kayak gitu atau belajar sendiri, otodidak atau seperti apa? Kalau aku sih awalnya autodidak, apalagi kalau misalnya crochet itu pertama lihat Pinterest kan, terus kan lucu-lucu semua, terus aku kayak pingin bikin gitu, jadi terus aku belajar di YouTube. Kebanyakan itu aku selalu belajarnya dari YouTube. Oke, bisa ya ternyata dari itu, tapi habis itu dicoba Iya. sendiri dan jadi. Pelan-pelan sih. Emang bakatnya di situ Emang suka soalnya. soalnya, kalau udah mulai nggak bisa berhenti. Oh, tapi kalau dari segi background pendidikan sendiri emang ada kaitannya sama art juga? Aku sekarang jurusannya Digital Performing Arts, tapi itu lebih ke nyanyi, terus bikin lagu, terus kayak bikin video, animation, kayak gitu. Jadi sebenarnya memang udah ada jiwa seni di dalam dirinya ya dari Nicole. Oke, kemudian gimana ceritanya akhirnya terbentuklah Nick Bikin Studio ini? Aku dulu itu kan karena suka rajut, hobi, jadi aku mulai buka custom made gitu. Jadi bikin custom, namanya dibikin juga, itu kita custom semua rajutan. Jadi bisa baju buat pets gitu, buat anjing gitu, buat kura-kura itu pernah. Kura-kura? Iya, waktu itu pernah bikinin baju buat kura-kura kayak gitu. Terus aku itu awalnya pernah ke Korea 2018, itu aku lihat ada art street, terus dia kayak jualan buat bikin activities, bikin phone case gitu, terus banyak yang kayak couple datang, terus teman-teman datang, kayak seru banget kayaknya. Terus aku pingin bikin kayak gitu juga gitu, untuk create a space yang dimana orang-orang tuh bisa berkreasi dengan bebas gitu, sesuka hati. Itu tahun berapa berarti kira-kira? Itu tahun 2018, terus Nggak lama ya? kebetulan terus habis itu kan kuliah, terus banyak kesibukan dan masih COVID juga kan 2018. Habis itu masih kuliah, terus tahun 2020 COVID, jadi kayak baru kesempatannya tahun ini gitu. Tahun lalu kebetulan aku exchange juga, pertukaran pelajar di Korea lagi. Terus di Korea itu aku juga sempat cobain beberapa workshop, terus kayak DIY studio kayak gini. Jadi sambil riset. Oh, sekalian ya. Emang kita bisa lihat sih dari tatanan studionya, bahkan sampai semua aktivitinya ini kayak Korean minded banget sih ya. Dan ternyata di sana pun sudah ngetren dari dulu ya. Kalau misalnya di Indonesia kelihatannya ya baru-baru tahun-tahun belakangan ini mulai berkembang ya. Dan Nicole bawa ini ke Semarang. Bener. Terus gimana kira-kira responnya orang Semarang dengan hasil karya ataupun aktiviti semacam ini? Orang-orang Semarang pada suka banget sih, pada excited, dan banyak banget yang kayak komen kayak ih lucu banget, pengen cobain gitu. Apalagi kan workshop lagi marak-maraknya sekarang, lagi in banget juga. Jadi mereka udah mulai terbuka mainnya untuk bikin-bikin gitu, untuk berkreasi sendiri. Oke, jadi alhamdulillah ya untuk dari masyarakatnya pun sangat menyambut baik hal-hal kayak gini, dan bisa jadi satu peluang bisnis yang bagus ya. Gimana nih perjalanan ini setelah menjadi satu bisnis ya dari awal 2024 sampai sekarang? Menguntungkan? Lumayan banget. Lumayan, cuman kita kan lagi striving juga, lagi mencoba untuk menambahkan banyak aktivitas lain gitu.
Oke, tapi memang sampai sekarang ada activity-nya apa aja? Kita aktivitasnya ada banyak banget. Kita ada bear painting, bear brick keychain. Ini seperti yang bisa dilihat di belakang ini. Terus ada coaster painting. Terus kita juga ada Decoden hair claw, itu kayak jedai gitu. Terus ada Decoden hairpin. Terus kita juga ada diamond painting. Terus kita juga ada foam clay mirror, itu pakai malam gitu. Jadi dibentuk-bentuk sendiri. Terus ada Decoden mirror, jadi decodennya buat di kaca gitu. Sama terus kita juga ada apalagi kita ada diamond painting juga. Sama beaded phone charm itu kayak ini kayak buat strap HP gitu. Sama Decoden phone case, jadi bisa buat dekor phone case juga. Banyak juga ya pilihannya, dan ini dari yang paling gampang sampai paling susah kelihatannya ada ya? Iya, ada banget. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam ya tentang ini ada activity-nya apa aja, tapi kita pengen tahu juga lokasinya ada di mana ini? Kita ada di Manis Cafe and Eatery di Jalan Supriyadi nomor 199 Semarang. Oke, ini kelihatannya di daerah Semarang Timur. Kalau nggak salah sih baru ada ini ya kelihatannya ya. Iya betul, sepertinya begitu ya. Oke, jadi ini salah satu rekomendasi juga buat tim Semarang Timur, Peduruan dan sebagainya ya. Untuk kalau misalnya butuh weekend pengen ngapain gitu ya, mau makan di mana, mau aktivitinya apa, bisa langsung mampir ke sini ya. Ada di Manis Eatery di studionya Nick Bikin. Kalau misalnya pengen tahu kepo-kepo dulu nih, bisa mampir ke sosmednya apa aja? Bisa banget mampir ke TikTok dan Instagram kita @nickbikin_studio. Oke, nickbikin.studio ya. Nanti setelah ini kita akan balik lagi tanya-tanya sama Nicole seputar bisnisnya ini. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. Ekaview Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggenang, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, Ekaview Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di Ekaview Agro EduPark Kota Semarang. People masih di Ini Usahaku episode Nick Bikin Studio bareng sama Nicole. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah mulai nyebutin ada kelas apa aja di sini. Dan mungkin biar ada gambaran ya ketika orang mau datang ke sini, apa yang harus dipilih biasanya berdasarkan apa? Mungkin kategori usia atau barangkali ada berdasarkan durasinya, mana yang bisa dibuat dalam waktu singkat, mana yang butuh waktu lebih lama atau gimana? Sebenarnya tergantung juga ya, karena kan setiap orang yang mau bikin-bikin di sini kebetulan biasanya kayak udah ada gambaran kayak mereka pengen bikin apa, yang paling mereka pengen bikin tuh apa. Tapi kalau misalnya secara usia juga biasanya ada recommended activities gitu buat mereka. Misalnya kalau misalnya masih terlalu muda, misalnya umur 3 sampai 5 tahun, itu biasanya banyak di bare brick painting karena itu kan hanya tuang-tuang, atau bisa juga di mirror painting. Mirror painting itu dia cat di cermin gitu kan, karena kalau cermin kan nggak bisa pecah karena kita pakai acrylic mirror gitu. Kalau misalnya coaster painting juga bisa, tapi takutnya kan kalau anak kecil kan kayak pecah gitu. Jadi bisa juga di kayak bucket hat painting atau baseball cap painting, itu painting topi gitu. Jadi bisa ya disesuaikan sama anak-anak maunya apa, ataupun buat remaja yang pada main kesini dia mau bikin apa. Betul. Terus kalau untuk biayanya start from berapa sampai berapa? Kalau biayanya itu kita start from 35.000, 35.000. Terus kita yang paling mahal itu di Decoden phone case untuk yang available setiap hari itu di 200.000 kalau yang include casing. Kalau yang casing bawa sendiri juga bisa, itu 180.000. Oke, jadi ini bisa ide kalau misalnya kita bosan sama phone case-nya, kita bawa, kita sulap ulang ya di sini ya. Kalau udah ada yang kayak buluk-buluk gitu, atau kayak udah bosen gitu, bisa banget. Bisa ya. Nah, terus kalau untuk durasinya, kira-kira waktu bikinnya ini mungkin tergantung orangnya juga ya pasti ya. Tapi kira-kira dari berapa menit sampai berapa menit? Kita biasanya kalau misalnya yang paling cepat itu bare brick
painting itu less than 30 minutes biasanya, nggak sampai 30 menit. Terus paling lama itu mungkin biasanya kira-kira sekitar 1 jam sampai 2 jam gitu. Oke, ini bisa jadi rekomendasi activity banget misalnya mau ngedate ataupun play date gitu ya. Bisa sambil bikin-bikin di sini. Dan terus kalau dari masyarakat Kota Semarang sejauh ini yang mampir ke sini ya, Semarang aja atau bahkan dari luar kota atau dari mana gitu datang ke sini juga? Kita banyak juga customer dari luar, kayak dari Jakarta tuh juga ada, terus kemarin dari Kalimantan Timur. Wow. Terus kayak banyak banget yang kontak, Kak, aku ini dari luar kota, dari luar pulau, tapi aku kesana tanggal sini-sini, bisa nggak ya gitu. Jadi mereka booking terlebih dahulu biasanya. Nah ini berarti kalau kita mau ke sini sistemnya gimana? Apakah kita harus booking dulu atau bisa walk in langsung atau gimana? Oke, jadi untuk Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5.30 sore itu bisa walk in. Tapi kalau di luar jam itu, misalnya mau ngerjain malam itu juga bisa, tapi harus booking terlebih dahulu. Nah, bookingnya itu nggak harus jauh-jauh hari, kayak misalnya hari H aja bisa. Biasanya minimum 1 jam sebelum gitu. Terus kalau untuk hari Minggu juga bisa, tapi disarankan untuk booking terlebih dahulu. Oke, jadi biar lebih amannya booking dulu ya. Tapi kalau misalnya kita sambil makan di jam-jam yang tadi sudah disebutkan, mau sambil ada activity-nya gitu bisa langsung ke sini ya. Banget. Dan so far udah ada berapa karyawan untuk yang di sini? Untuk Nick Bikin Studio sendiri kita baru 1 sih. Oke, jadi udah ada yang standby ya Iya, untuk ngebantuin teman-teman. Dan ini pasti nanti diajarin kan ya? Iya, diajarin juga pasti akan membimbing dan kasih tahu caranya untuk bikin tuh gimana basicnya. Tapi karena do it yourself activities, jadi pasti customer-nya akan bikin sendiri, nggak akan dikerjain oleh mentornya gitu ya. Karena kan nanti jadi nggak spesial gitu. Jadi kita ajarin dulu, terus nanti akan bikin masing-masing gitu. Nah, ini ngomong-ngomong kalau misalnya untuk produknya ya, jadi yang di sini semuanya harus kita bikin sendiri ya? Atau Nick Bikin juga nanti akan menyediakan produk, kita pengen Chucky Bag-nya nih, mau beli aja gitu, bisa atau gimana? Bisa, itu kalau misalnya Chucky Bag bisa juga custom, kalau misalnya mau bisa kontak lewat WA, terus kayak aku mau yang warna ini gitu, terus kayak mau desainnya kayak ini, karena kita ada yang long strap sama yang short strap gitu, bisa juga custom. Terus kedepannya kita juga akan sediain untuk ready made-nya gitu, untuk dibeli gitu ya, kadang kan orang malas bikin sendiri. Oke, jadi ternyata bisa juga ya request. Bisa. Nicole sendiri yang bikinin nanti. Iya, aku. Luar biasa ya. Oke, dan terus kalau misalnya usaha ini kira-kira rencana kedepannya akan dikembangkan seperti apa dari Nicole? Ya, untuk Nick Bikin Studio sendiri itu karena sesuai hobi aku dan passion aku, jadi aku suka banget dan setiap hari tuh ada ide baru. Jadi akan ada activities baru lagi, kayak misalnya fake cake jewelry box itu coming soon. Terus kita ada juga decoded hairbrush, jadi kayak sisir gitu. Terus nantinya juga kita akan, sekarang lagi ada birthday package juga, tapi belum kita publish size ya. Kita akan publish size as soon as possible gitu. Untuk birthday package itu nanti udah include simple decor sama simple table setting gitu, sama online invitation yang kita akan bikinkan sesuai request gitu. Lucu banget. Dan ini kalau untuk minimalnya ada? Kalau untuk sehari-hari tuh nggak ada minimalnya, jadi kayak 1 orang datang pun 1 aktivitas nggak masalah gitu. Mau yang paling murah yang 35.000 aja boleh banget gitu. Tapi kalau untuk birthday package itu minimum di 10 packs. Oke, dan kita tunggu ya kapan launchingnya. Jadi buat yang ulang tahun nanti mungkin bulan September, Oktober, November bisa siap-siap ya. Oke, thank you so much Nicole udah berbagi informasinya bareng sama kita dan semoga bisa jadi inspirasi untuk you people semua. Jangan lupa di follow juga Instagramnya, TikToknya ya biar nggak ketinggalan info dari Nick Bikin Studio. Dan juga buat you people, terima kasih sudah menyaksikan Ini Usahaku episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Dan juga kita tunggu you people kalau pengen diliput usahanya tinggal DM aja ke Instagram @semarangpemkot buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta Nicole, bintang tamu kita hari ini dan juga kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.